Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa dengan saya, Romo Petrus Santoso SY dari Hong Kong. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak para sahabat untuk merenungkan dua perayaan besar yang kita rayakan 2 hari ini. Kemarin kita merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Ketika kita melihat para kudus, yang ada dalam diri kita adalah rasa bangga. Mengapa? Karena para kudus itu mempunyai kualitas rohani yang luar biasa. Dan kualitas rohani itu diakui oleh banyak orang dan diakui oleh gereja universal. Sehingga hidup para kudus itu menjadi teladan bagi kita semua. Sehingga kita juga punya kerinduan untuk mempunyai kualitas rohani yang bisa diunggulkan, sama seperti yang dicapai oleh para kudus itu. Kemudian pada hari ini kita akan merayakan Hari Arwah untuk semua orang beriman. Berarti kita diajak untuk mengenang mereka yang kita kasihi, untuk mengenang mereka yang kita sayangi dan cintai. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana Romo kita mengenang mereka yang kita kasihi? Saya mengusulkan ada 3 hal. Yang pertama, cara kita untuk mengenang mereka yang kita kasihi adalah dengan mendoakan mereka. Cara berpikir saya sederhana demikian. Selama hidup mereka, pribadi-pribadi yang kita kenang ini sudah mendoakan kita banyak sekali. Orang tuamu, mereka yang kamu kasihi itu sudah mendoakan kamu selama mereka hidup. Nah, sekarang kita juga ingin mendoakan mereka supaya mereka hidup bahagia bersama dengan Bapa di surga. Lalu cara yang kedua untuk mengenang mereka adalah dengan meneruskan kebaikan-kebaikan mereka. Meneruskan nasihat-nasihat baik yang sudah mereka sampaikan kepadamu. Saya yakin mereka telah memberikan legacy, memberikan nasihat yang baik kepada kita semua. Maka sekarang kita akan meneruskan kebaikan-kebaikan itu. Lalu cara yang ketiga untuk mengenang mereka adalah dengan menjaga nama baik mereka. Jangan sampai nama baik mereka menjadi rusak, menjadi hancur karena tingkah laku kita yang tidak baik, perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik. Saya yakin mereka yang sudah meninggal akan bangga jika kita yang masih hidup ini menjaga nama baik mereka. Nah, itu 3 cara bagaimana kita mengenang mereka yang kita kasihi, mereka yang kita cintai. Nah, sekarang kita ini sedang berjuang, ya. Kita sedang berjuang untuk menjadi orang yang baik. Puji Tuhan, apabila kita bisa mencapai yang namanya hidup yang kudus, atau mencapai yang namanya kekudusan, karena itu adalah panggilan dari setiap orang Kristiani, yaitu dipanggil untuk menjadi kudus. Maka 2 perayaan yang kita rayakan hari ini terasa sangat istimewa. Mengapa? Karena yang pertama kita punya contoh, ya. Kita punya contoh bahwa ada orang-orang yang kudus, ada orang-orang yang bisa mencapai kualitas hidup rohani yang bisa dihandalkan, sehingga kualitas hidup rohani mereka itu bisa menjadi teladan bagi kita semua dan diakui oleh banyak orang dan diakui oleh gereja. Itulah sebabnya
kita juga punya kesempatan itu untuk menjadi orang yang kudus. Nah, lalu di sisi yang lain, pada hari raya umat beriman ini, kita diingatkan, oh iya, hidup kita itu sangat terbatas. Ada waktunya bagi kita untuk dipanggil oleh Tuhan. Artinya memang hidup kita sangat terbatas. Itulah sebabnya untuk melihat kedua pengalaman ini, saya merasa bahwa memang hidup kita itu sangat unik dan istimewa. Nah, tadi di satu sisi kita benar-benar bisa mencapai yang namanya kualitas hidup rohani yang sama seperti para kudus itu, tapi di sisi yang lain adalah kita mempunyai keterbatasan ketika kita bersiarah hidup di dunia ini. Itulah sebabnya saya mengajak kepada saudara-saudari semua dengan usulan yang sangat sederhana. Bagaimana kita bisa menikmati peziarahan kita yang saat ini, yang masih ada di dunia. Saya mengusulkan demikian. Hiduplah selalu pada posisi tengah-tengah. Saya garis bawahi. Hiduplah selalu pada posisi yang tengah-tengah. Artinya, supaya kita tidak pertama kagetan, tidak kagetan, tidak cepat terkejut. Lalu yang kedua, supaya kita tidak menjadi serakah. Saya ulangi, kita selalu berada pada posisi di tengah-tengah. Kalau misalnya kita tidak punya, maka kita harus berjuang. Dan kita berjuang dengan keras. Jangan malas-malasan. Tapi di sisi lain, kalau kita punya, yang harus kita lakukan adalah jangan serakah. Tapi kita harus bersyukur. Dan kalau bisa, kita berbagi kepada orang yang membutuhkan. Mengapa saya menekankan ini? Hidup berada di tengah-tengah. Karena disitulah kita bisa menikmati yang namanya hidup. Kita selalu diingatkan pada posisi di tengah-tengah itu. Ada dalam bahasa Latin itu dikatakan demikian. Memento mori. Arti harafiahnya adalah ingat akan hari kematianmu. Saya ulangi. Memento mori. Ingat akan hari kematianmu. Maka saya berani mengatakan pada akhir refleksi di video ini, jangan jadi orang sombong. Jangan jadi orang sombong. Kita itu ada pemiliknya. Maka hiduplah pada posisi di tengah-tengah. Begitu saja. You are the best. Bye-bye.